Kali ini khatib akan membawakan satu tema, yaitu pembohong besar. Sebagai landasan khutbah, khatib sampaikan satu firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Yang artinya, sesungguhnya yang suka mengada-ngadakan kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan merekalah para pembohong besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata kazzabun." Tidak akan masuk surga bagi para pembohong. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah banyaknya bermunculan para pembohong besar, baik laki-laki ataupun perempuan, berada di tengah-tengah masyarakat kita yang membawa berita kebohongan, yang membawa fitnah, sehingga terjadi keributan di tengah-tengah masyarakat kita. Itulah ulah para pembohong besar. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, pembohong itu ada 3 macam. Yang pertama, bohong pada diri sendiri. Yang kedua, bohong kepada orang lain. Dan yang ketiga, bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembohong yang ketiga ini, bohong kepada Allah, adalah pembohong yang besar, termasuk pembohong yang berat, pembohong yang besar, yaitu berbohong, berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 pembohong besar sebagai salah satu tanda akhir zaman. Jadi ada 4 pembohong besar sebagai tanda akhir zaman. Siapa mereka? Pembohong yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tanda akhir zaman adalah idza qala al-'abdu inni amantu billah wa lam ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar fa huwa kazzabun 'indallah. Kata Rasulullah, pembohong yang besar, tanda akhir zaman adalah apabila ada seseorang yang berkata, aku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak mau mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak mau haji. Semua yang diperintahkan oleh Allah tidak mau dia kerjakan, padahal dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai macam alasan dia tidak mau mengerjakan perintah Allah. Belum sempatlah, belum mampulah, belum dapat panggilan lah, belum dapat hidayah lah. Semua alasan-alasan tersebut dia sampaikan agar tidak mau menjalankan perintah Allah dan tidak mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.
Maka orang seperti ini dijuluki oleh Rasulullah SAW kadzabun indallah, sebagai pembohong besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembohong yang kedua sebagai tanda akhir zaman, kata Rasulullah SAW adalah idza qala al-'abdu inni ashtaqu ilal jannah wa lam ya'mal laha fa huwa kadzabun 'indallah. Apa kata Rasulullah? Bila ada seseorang yang berkata, saya merindukan surga, saya ingin menjadi penghuni surga, saya ingin masuk ke dalam surganya Allah, walam yaf'al laha, tapi dia tidak mau untuk meraih surga tersebut, tidak berusaha untuk mendapatkan surga tersebut, fahuwa kadzabun indallah, maka kata Rasulullah dia bohong besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengaku merindukan surga, ingin masuk ke dalam surga, ingin menjadi penghuninya surga, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau beramal soleh, tidak mau mengerjakan kebaikan-kebaikan, malah sebaliknya justru yang dia kerjakan adalah maksiat dan dosa di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang diperintah ditinggalkan, yang dilarang dia kerjakan. Maka kata Rasulullah, fahuwa kadzabun indallah, maka dia dijuluki sebagai pembohong besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembohong besar yang ketiga sebagai tanda akhir zaman, kata Rasulullah, idza qala al-'abdu inni ashtaqu ila mu'anaqatil huri imra'ah wa lam yuqaddim laha mahram fa huwa kadzabun 'indallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila ada orang yang berkata, saya merindukan seorang wanita yang cantik, mendambakan seorang wanita yang cantik sebagai pendamping hidup, sebagai seorang istri, walam yuqaddim laha mahram, sudah wanita itu didapatkannya, tapi belum juga diberikannya mahar, belum juga dinikahi secara sah, namun wanita tersebut sudah digaulinya layaknya seperti seorang istri yang sah. Fahuwa kadzabun, maka kata Allah, laki-laki tersebut adalah sebagai pembohong besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan seorang wanita untuk menjadi pendamping hidup, untuk menjadi seorang istri, namun belum juga diberikan mahar, belum juga dinikahi secara sah, tapi sudah bergaul layaknya suami istri. Banyak yang hamil di luar nikah, banyak yang melahirkan tanpa ayah. Ini adalah salah satu perbuatan dari pembohong besar, baik laki-laki ataupun perempuan. Kadzabun 'indallah, maka dijuluki oleh Rasulullah orang tersebut sebagai pembohong besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembohong besar yang keempat, yang terakhir sebagai tanda akhir zaman adalah idza qala al-'abdu inni yuhibbur rasul walam tabi'at sunnatihi fahuwa kadzabun 'indallah. Apa kata Rasulullah? Bila ada seseorang yang mengaku mencintai Rasulullah, cinta kepadaku, sayang kepadaku, ingin menjadi umatku, kata Rasulullah,
walam tabi'a sunnatihi, tapi dia tidak mau mengikuti sunnah-sunnahku, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, tidak mau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupan sehari-harinya, hanya sekedar mengaku saja, tapi dia tidak mau menghidupkan sunnahnya, alias dia ingkar sunnah. Maka apa kata Rasulullah? Fahuwa kadzabun 'indallah, dia adalah pembohong besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran ringkas dari tema khutbah Jumat kita, yaitu para pembohong besar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari 4 sifat para pembohong besar ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan manusia-manusia yang jujur. Jujur ucapan, jujur di dalam hati, dan jujur di dalam perbuatan kita. Itulah tanda orang yang beriman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kematian kita adalah kematian husnul khatimah. Amin. Kematian di mana kita sedang memperbaiki iman kita, ibadah kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian di mana kita sedang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.